لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم. Ayat al-ukhra inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Jadi kata dalam yang pantas kita ucapkan balakan puja dan puji kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah sampai detik ini Allah masih mempercayai kepada kita nikmat iman dan kesehatan. Dan alhamdulillah kita pergunakan nikmat iman dan kesehatan hadir di rumah Allah dalam kegiatan berubudiyah kepada Allah melaksanakan fardu Jumat secara berjamaah. Selawat kita kepada Nabi semoga kelak nanti pada hari akhirat, pada hari seluruhnya akan diminta pertanggungjawaban. Pada hari tidak lagi bantuan dari sebelah kiri, sebelah kanan. Tidak lagi bantuan dari anak, istri dan keluarga. Yang mampu menolong kita hari itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khatib mengajak kepada diri kita semua untuk senantiasa memperbaharui iman kepada Allah dalam artian detik per detik, menit per menit, jam hari pun bulan pun berganti, sehingga dalam waktu kita hidup di atas dunia ini semakin berkurang. Keimanan dan ketakwaan yang Allah pandang semata-mata itulah bekal terbaik kita bawa pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang sulit dijawab adalah siawa, timawa, sadang mangawa, kakamawa sesudahku. Pertanyaan yang sulit dijawab, hanya mampu diberi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Adapun ayat yang khatib baca dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatis syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh dzalika dinul qayyum. Artinya sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun di sisi Allah adalah 12, ada 12 bulan. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawat, ini ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Zalika dinul qayyum, demikian itu adalah ketentuan dalam agama yang lurus. Apa maknanya? Setahun Allah menciptakan bulan itu ada 12. Yang sering kita
kita hafal dengan bulan Masehi atau yang kita kenal dengan Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Padahal dalam bulan Islam ada namanya Muharram, ada namanya Safar, ada namanya Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai kepada Zulhijjah. Dan bertepatan bulan ini adalah bulan terakhir dari 1445 Hijriah. Kurang lebih 23 Ilahi masuk ke tahun 1000 ampe atui ampe 26 Hijriah. Lah semakin dake, lah semakin banyak tahun bagan. Artinya apa? Di bulan terakhir ini, bulan Zulhijjah, keistimewaan yang Allah limpahkan kepada bulan ini sangatlah banyak. Namun karena kekurangan ilmu pengetahuan awak, karena ketidakpahaman kita keistimewaan di antara bulan-bulan, pada di bulan Zulhijjah ini luar biasa keistimewaannya. Di antara hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, tidak ada hari yang paling aku sukai dalam beribadah melainkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Orang yang berpuasa 1 hari di dalam bulan Zulhijjah maka sama berpuasa setahun full penuh. Siapa yang salat malam di bulan Zulhijjah maka sama salat di malam Lailatul Qadar. Rawul At-Tirmizi jilid 3 halaman 1. Itu manfaat di antara fadilah di bulan Zulhijjah. Sia-sia yang memberi kebaikan di dalam bulan Zulhijjah, Allah lipat gandakan. Dan kebalikannya, sia-sia yang membuat kejelekan, maksiat, durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua, berbuat kejahatan, maka Allah lipat gandakan pula. Artinya tidak ada hari yang lebih disukai oleh Allah beribadah melainkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau dihitungan kalender Nahdlatul Ulama, baik itu Muhammadiyah ataupun Kementerian Agama Indonesia, hari ini kita jatuh kepada 7 Zulhijjah. Bila kita raya Ustaz, kalau menurut hitungan itu raya hari Senayan, itu menurut Kementerian Agama Indonesia. Taatilah, patuhilah. Ada juga kelompok-kelompok yang mengatakan, kemarin saya ceramah di Danau Singkara, ada kelompok Satariyah. Dia buat sepenuh rayu hari Selasa menurut perhitungan Yogyo. Terserah. Namun itu yang pengikut Nahdlatul Ulama, pengikut Perti, pengikut Muhammadiyah, serentak sadonya kita rayu Idul Adha hari Senayan pagi. Artinya apa? Di tanggal 7 Zulhijjah ini sudah 7 hari berlalu di 10 hari pertama. Apa Ustaz kenapa kami kaitkan di selanjutnya kok ada 8, ada 9, ada 10 hari. Di lebih-lebihnya di 8 Biswa Zulhijjah, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, sia-sia yang berpuasa di 8 tarwiyah atau puasa tarwiyah, pahalanya sama dihapuskan dosa setahun yang telah berlalu. Biswa hari Sabtu makan sahur kita pagi beko, puasa wasari, sabu pahalanya menghapuskan dosa setahun yang lalu. Itu hari Sabtu hari Minggunya beda lah puasanya. Hari Sabtu puasanya tarwiyah, hari Sabtu di Minggu puasanya Arafah. Beda niatnya tu. Kali Sabtu niatnya naik usul magadir, yaumil tarwiyah sunatan lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa hari tarwiyah sunat karena Allah Ta'ala. Hari Minggu beda lo niatnya nawaitu sawma ghadin min yaumil Arafah sunatan lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa di hari Arafah sunat karena Allah Ta'ala. Apa pahala puasa dari Minggu Ustaz? Pahala puasa dari Minggu atau hari Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Karena tak ada gitu puasa batang nanti 1 sampai 7 hari Minggu puasalah Biswa hari Sabtu 2 hari Minggu. Itu luar biasa. Tidak ada ibadah yang paling disukai oleh Allah melainkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang harus kita amalkan, yang harus kita lakukan, baik dalam seumur kita sehidup, mana itu melakukan puasa tarwiyah ataupun puasa Arafah. Masyaallah muslimin,
Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Ayat pendek yang sangat familiar turun ketika Nabi berada di kota Mekah. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, inna sesungguhnya kami, kata Allah. Kami maksud di sini bukanlah banyak, bukanlah maksud Allah itu banyak, tidak. Inna di sini kekuatan kekuasaan Allah. Sesungguhnya kekuasaan Allah. Inna a'taina, kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Fasolli, solatlah di Rabbika, karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka wal abtar, sia-sia dan membenci engkau, dialah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya ini? Ayatnya pendek tapi makna yang begitu lebar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah berikan nikmat yang banyak. Lah ada di diri awak, baik nikmat umur, nikmat sehat, nikmat keluarga yang baik, nikmat anak yang diberikan, nikmat rumah tangga yang baik, nikmat banyak nikmat yang Allah berikan kepada awak. Kalau dihitung nikmat itu, la tahsuha, tak mampu menghitungnya. Wa in ta'udhu ni'mat Allah la tahsuha. Sia-sia dan berarti menghitung nikmat Allah mulai lahir sampai mati, maka tidak terhitung. Dikumpulkan ranting-ranting yang ada di pohon seluruh dunia ini, maka menjadi penanya. Dan dikumpulkan air laut yang ada di dunia ini untuk tintanya. Ada bisa menghitung nikmat Allah. Baga banyak nikmat Allah. Tinggallah wa'aleh mensyukuri nikmat tersebut. Inna a'taina, sesungguhnya kami telah berikan nikmat yang banyak. Fasolli, maka solatlah karena Tuhanmu, beribadahlah karena Tuhanmu, lakukanlah puasa karena Tuhanmu, sembahyang awak karena Tuhanmu. Kenapa? Allah lah mengizinkan awak sampai ke detik hari ini. Kalau Allah mati kan awak negatif apa namanya? Kita suruh gitu gitu. Tapi Allah berikan nikmat yang banyak. Allah cukupkan nikmat awak. Kalau ada cukup nikmat awak dan awak nak mati-mati. Tapi setelah cukup nikmat awak, lah cukup bahagia awak, dan cukup sedih awak, maka disitulah dicabut oleh Allah. Lah bisa dulu. Wanhar, lalu berkorbanlah. Apa yang sangat kita anjurkan, tidak ada
membenci engkau, dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Ini bukan bahasa manusia ini. Inna syani'aka wal abtar. Bahasa Allah ini tidak bisa digabungkan. Sia-sia yang membenci engkau, dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Kadang-kadang berbuat baik awak itu yang tak suka, biarkan. Kadang berbuat elok awak itu yang benci kawak tak suka kawak, biarkan. Mau jawabannya, ya. Sia-sia yang membenci engkau, dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Baik pada awak mengumpulkan kebaikan awak, dia orang tak suka yang kawak, alhamdulillah. Boleh ayat membuktikan sia-sia yang tak suka kawak, berarti mula kamu terputus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang manusia itu begitu, yang elok dimusuhi, yang tak elok dijadikan kawan, yang rajin ibadah nak dibuat, yang buat kegiatan yaitu mampu dilestarikan. Jangan sampai agama menyalahi adat, jangan sampai adat itu lebih hebat daripada agama. Dan keselih syarat basandi kita buka adat itu pasti sampian agama itu ampangmu ampang. Kalau ada yang dilanggar, atau ampang sewok, atau jalan kedua, atau penyelesaian dua pasamu, itu adat. Tapi kalau agama dilanggar, naraku disebut tantangan. Tak bisa diganggu-gugat. Ampang ada ampang ada ampang serong, ampang kamu ampang mati. Dilanggar, naraku serbu tantangan. Bazrul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Baiklah, sebagai kesimpulan khutbah yang singkat ini, mari selalu kita mengintrospeksi diri awak. Hari berganti hari, jam berganti dengan letaknya, minggu berganti, bulan berganti, ternyata tahun pun berganti, 27 hari lagi masuk kepada 1000 sampai atui sampai 26 Hijriah. Kalau Masehi masih tetap 2000 tapi yang hitungan dalam Islam bukanlah Masehi, bukanlah Desember, bukanlah Januari. Hitungan dalam Islam adalah Zulhijjah masuk kepada Muharram. Perbaiki amal ibadah awak. Orang yang terbaik bukanlah yang pandai ngomong di depan, yang terbaik orang yang alim bukanlah pandai mengecek engkau, tapi orang terbaik orang yang alim adalah orang yang sadar dengan kesalahannya dan ingin kembali bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat khatib sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita